Nyi Demang memeluk Roro Anjani dengan erat, menumpahkan tangis yang tersimpan selama kepergiannya. Ki Demang bubut terharu dan tidak bisa berkata apa-apa selain memanjatkan rasa syukur atas keselamatan putri semata wayangnya. Berkali-kali Ki Demang dan Nyi Demang menghaturkan rasa terima kasih padaku, membuatku terharu, mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena kemungkinan besar Adipati Umbaran akan datang untuk menuntut balas. Izinkanlah aku melindungi Anjani. Aku meminta izin untuk melindungi Anjani yang terancam bahaya. Hamba sangat senang apabila Paduka berkenan melindungi putri hamba. Hamba rela dan ikhlas. Hamba serahkan putri hamba kepada Gusti Pangeran. Ki Demang sangat senang atas permintaanku. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung menyerahkan Anjani padaku. Setelah semuanya selesai, aku berpamitan kepada Ki Demang dan Anjani. Aku berpesan kepada gadis manisku untuk bersabar menanti, karena utusanku akan segera datang melamarnya. Ia sangat sedih memandang kepergianku. Ayahanda Prabu murka setelah mendengar Adipati Umbaran Balelo. Laporan Patrikwaja dan istri-istri Adipati yang mengadukan perbuatan suaminya membuat Prabu Maesatirta seperti kehilangan kesabaran. Di hadapan Ayanda, kuadukan termasuk permintaan restu untuk menikahi Anjani. Ayanda tidak langsung memberikan jawaban, namun hanya senyum-senyum saja. Aku menjadi kikuk dan malu, takut apa sebenarnya yang akan dilakukan Ayanda Prabu atas permohonan ini. Ibunda Ratu juga senyum-senyum. Sebenarnya ada apa ini? Mengapa mereka seperti meremehkan ucapanku? Semua itu ada hubungannya dengan kasta. Aku menjadi semakin penasaran dengan kelakuan mereka mendiamkan aku. Jika Ayanda dan Ibunda tidak menyetujui, mohon maaf, hamba akan keluar dari istana ini. Aku mengancam mereka agar merestui hubunganku dengan Anjani. Jika memang itu keinginanmu, lakukan saja. Ingat, kamu seorang putra mahkota yang akan mewarisi tahta. Kamu bisa menikahi 100 perempuan sekalipun, tapi ingat, permaisuri cuma satu, yaitu Putri Dyah Anindita Kusumaningrum. Hanya keturunannya yang berhak atas tahta Lokananda ini. Ayanda Prabu merestui hubunganku dengan Putri Ki Demang Bubut. Ia mengingatkan, permaisuriku hanya satu dan tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Terima kasih. Hamba mohon secepatnya nikahkan kami demi keselamatan Anjani. Aku meminta agar Ayanda mempercepat pernikahan mengingat kondisi Anjani yang sangat terancam. Ayanda Prabu menyuruh Patih untuk datang ke Bubut guna melamar Anjani dan memboyongnya ke Lokananda. Paman Patih undur diri, langsung berangkat menjalankan tugasnya. Hidupku kini tidak seperti yang kubayangkan sebelumnya. Saat ini aku benar-benar menjadi seorang putra raja yang selalu dilayani dan dipenuhi keinginannya. Sesuatu yang kuherankan, sikap Ayanda dan Ibunda Ratu yang tidak melarang permintaanku untuk melamarkan Anjani sebagai istri. Aku sudah mempunyai istri dan anak. Bahkan mereka mengizinkan
aku menikahi berapapun wanita yang kuinginkan. Sungguh gila, aku tidak menyangka jika akhirnya aku terlalu berani dengan perempuan. Di kampus dulu aku paling takut dengan yang namanya wanita. Malam ini aku berdua di kamar bersama dengan Putri Anindita. Ia memandangi wajahku seperti menahan kerinduan yang sangat mendalam. Padahal baru beberapa hari saja berpisah. Aku agak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya tentang rencana pernikahanku dengan Anjani. Bagaimanapun juga aku harus berani meminta izin darinya. Putri Anindita memahami kegelisahan. Sedari tadi ia mengawasiku dengan seksama. Ia mengerti apa yang sedang kupikirkan. Dengan tenang, ia menasehatiku. Kanda, sebenarnya apa yang sedang Kanda pikirkan? Sejak kembali, kulihat Kanda murung, seperti menyembunyikan sesuatu. Putri Anindita ingin mengetahui apa yang sedang kupikirkan. Inilah saat yang tepat untuk mengatakan yang sejujurnya. Apapun yang akan terjadi, aku harus siap menerimanya. Karena pernikahan sudah di ambang pintu, dan aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kecantikan Anjani yang juga membalas cinta dariku. Dinda, sebelumnya aku mohon maaf karena terlalu gegabah dan menurutkan nafsu. Besok aku akan menikah dengan Anjani. Dengan menunduk malu dan takut, aku berkata, kalau memang menurut Kanda itu yang terbaik, lakukanlah Kanda. Hamba sebagai istri hanya bisa merestui dan mendoakan semoga Kanda dan calon istri Kanda selalu dalam lindungan Dewata yang agung. Putri Anindita dengan sabar menasihati dan memberikan dukungan. Mendengar ucapannya, aku menjadi sangat kecewa. Karena pada umumnya wanita tidak ada yang mau dimadu. Biasanya, bila terjadi masalah seperti ini, wanita minta cerai. Tapi kenyataan yang kuhadapi, ia malah mendoakan. Sungguh, aku hidup di dunia yang sangat aneh. Kamu sudah tidak mencintaiku, Dinda. Aku memandang wajahnya dengan tajam. Sementara ia dengan tenang menantang pandangan mataku. Hidup mati hamba hanya untuk Kanda. Begitu pula dengan jiwa dan raga hamba. Sebagai istri Kanda, hamba akan senang melihat Kanda bahagia. Hamba bersyukur karena pada kenyataannya hamba bisa membahagiakan Kanda dengan mengizinkan menikah lagi. Hamba hanya mengingatkan jangan sampai salah pilih. Karena Kanda adalah pewaris tahta yang tentu akan digandrungi wanita-wanita yang haus tahta. Dengan lugu, Putri Anindita memberikan masukan dan mengingatkan agar aku jangan sampai salah pilih. Memang, kalau diresapi ucapannya sangat berharga dan memberikan nasihat yang luar biasa. Aku mengharap agar Putri Anindita bisa membimbing dan mendidiknya sebagai wanita kebangsaan. Anjani hanya putri seorang Demang yang tentunya akan ikut tinggal di istana Lokananda yang sangat megah ini. Dengan lembut Putri Anindita menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membina Anjani yang akan segera menjadi selirku yang pertama. Sebelum harinya tiba, ku ulangi lagi pertanyaanku. Kamu tidak merasa kecewa atau menyesal? Setelah memandang wajahnya yang cantik dan lembut, rasanya aku tidak tega untuk membagi hati dengan yang lain. Namun, bagaimanapun aku sudah terlanjur berjanji. Patih sudah berangkat ke Bubut untuk melamar Anjani. Aku tidak mungkin membatalkan pernikahan ini. Semua sudah terlanjur, aku harus bisa menerima kenyataan.
Dengan menikahi Anjani, aku merasa akan mengecewakannya, karena suatu saat nanti bila saatnya tiba, aku pasti akan keluar meninggalkan Lokananda untuk kembali kepada ayah dan ibu di Jakarta.